Intinya lagi-lagi aku ngomong setuju sama kamu, when you are passionate enough in one case, you will do something better than anyone else. Yep. So let's find the passion, because you know that it is the most important key to reach every goal in the life, ya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Banyak Kata bersama gue Della Novanti. Dan kali ini gue excited banget nih guys. Tapi ya walaupun kita masih dalam roman-roman PPKM nih, masih harus stay at home dan podcastnya hanya bisa via online gitu. Tapi gue excited banget karena hari ini gue bakalan ngobrol sama salah satu dosen dari BINUS Malang. Dan dia ini nggak cuma dosen loh guys. Dia ini adalah seorang radio announcer, dia juga MC, dan konon katanya dia juga ngajar public speaking course. Boleh semuanya sapa dulu kita, Pak Kholis. Halo Pak Kholis. Hey, what's up? Hai, Della. Ya, apa kabar? I've been doing great. Loh, Pak Kholis nanyanya di Malang yang bahasa Jawa, aku jawabnya pakai bahasa Inggris. Tapi kayaknya kalau aku manggil Bapak, kita sebenarnya kayak sepantaran ya umurnya ya? Iya, kita cuma beda beberapa tahun aja kayaknya. Iya. Tahun kayaknya memang selisih kita. Iya, tapi kayaknya enaknya manggil Kak, Mas, Pak, atau siapa nih? Boleh, kakak aja kali ya, biar lebih chill. Oke, Kakak. Ini kita perkenalan dulu ya, biar lebih kalau kata pepatah sih tak kenal maka tak sayang ya. Asik. Oke, boleh ceritain sedikit dong, Kak Kholis nih sekarang kesibukannya lagi apa dan lagi melakukan apa aja nih? Siap, Della, thank you. Sebelumnya terima kasih sudah diajak ngobrol di podcast keren ini. Saya Nur Kholis, dosen dari BINUS Malang di jurusan Communication Science. Saat ini aktif ngajar di jurusan komunikasi, kemudian juga menjabat sebagai Industry Placement Section Head dalam Institutional Development and Collaboration di BINUS Malang. Itu work ini ya, kerjaan serunya, formalnya nih, hari Senin sampai Jumat. Cuman kalau weekend, saya biasa manggung. Jadi saya seorang MC, profesional MC, sejak beberapa tahun yang lalu. Habis itu seminggu sekali masih aktif siaran di Radio Kencana, tiap hari Rabu dari jam 8 sampai jam 10 malam. Programnya namanya adalah Udara Malam. Jadi Senin sampai Jumat, kerja di BINUS University, weekend-nya saya manggung. Dan biasanya waktu di udara nih, panggilan saya, nickname-nya berubah Della. Dari Nur Kholis menjadi Koko. Nah, itu biar lebih gampang orang lihatnya. Ingatnya biar gampang, gitu. Oke. Yoi. Jadi selama podcast ini berjalan, lebih enak aku manggil Kak Kholis atau Kak Koko aja nih? Yang paling nyaman dari Della apa? Kak Koko, karena kita lebih friendly aja gitu nggak sih? Boleh. Gas, let's go. Oke. Pas aku denger Kak Koko ini adalah seorang MC, aku tuh jadi tertarik mau belajar nge-MC nih. Maksudnya mau belajar lebih, karena aku selama ini juga biasa di BINUS suka nge-MC juga kan. Cuman kayaknya akan lebih dapat banyak insight kalau aku banyak ngobrol sama Kak Koko kali ya. Amin. I'll do my best, Della. I'll do my best. Oke. Mungkin kita ngobrol-ngobrol tentang perbinusian dulu kali ya, Kak ya. Hui, let's go. Oke. Menurut Kak Koko nih, gimana sih ngajar mahasiswa secara online selama hampir 2 tahun? Alhamdulillah kita masih waras kan ya? Alhamdulillah. Itu yang paling kita cari loh sekarang, ya nggak? Sehat lahir batin. Waduh, itu tuh karunia luar biasa. 2 tahun ya, Del ya? Ini menantang banget kalau ngomongin ngajar online, 2 tahun, seru banget. Susahnya di awal-awal kalau menurutku. Kenapa kok susah? Karena biasanya kan kita face to face. Kita bisa ngelihat teman-teman mahasiswa ini mood-nya lagi kayak gimana. Jadi kita bisa treatment secara langsung. Cuman kalau online susah dijangkau ya. Kita nggak tahu nih kira-kira apa yang mereka rasain, kesulitan mereka gimana, mereka lagi punya masalah apa. Jadi tantangan pertama itu adalah ketika ngajar online pertama yang dalam tanda kutip berurutan. Kalau dulu kan memang kita sudah terbiasa untuk online lewat BINUS Maya ya. Cuman kan kita nggak ketemu secara virtual, hanya lewat forum gitu. Nah, menantangnya adalah di tahun-tahun pertama, karena emang benar-benar harus nyari celah banget gimana caranya supaya teman-teman mahasiswa juga nyaman gitu loh. Nah, kenyamanan mereka ini kan susah dicari ya ketika online. Masalahnya beda-beda soalnya. Nah, itu tantangannya, Del.
Oke, oke, oke. Tapi nih ya, pas aku pertama kali lihat Kak Koko ini, aku nggak ngerasa kayak dosen loh, kayak temen loh. Serius, sering nggak sih mahasiswa-mahasiswa Kak Koko tuh kayak gitu? Syukurnya iya ya. Aku juga nggak tahu, aku juga tidak setting diriku seperti apa. Cuman yang mungkin ketika ditarik nih garisnya, kenapa kok bisa seperti ini, bisa jadi jawabannya adalah aku terbiasa mencari teman dan berteman kali ya. Mhm, Jadi mhm. siapa tahu memang ternyata itu nih yang bikin kuncinya jadi nggak ada batas. Nggak ada istilah, oke, kamu lecturer, kamu harus pasang standarmu di sini dan kamu mahasiswa. Mungkin di situ, Del. Karena Iya, aku juga sebenarnya nggak sadar. iya. Gitu. Mm-mm. Tapi tetap sih apa ya, walaupun kita sebagai mahasiswa dan Kak Koli sebagai dosen tuh tetap harus set boundaries ya, ibaratnya tetap Ya, harus sopan, tetap harus menjalani norma-norma yang ada di BINUS gitu ya Kak ya. exactly. Secara peraturan dan norma etika tentu iya. Tapi yang Betul, betul. aku pengen sharing di sini adalah adanya apa ya, kayak emotional connection yang Iya, membuat kita itu akhirnya tidak ada batas dalam tanda kutip, adalah nggak ada sungkan-sukanan ketika mau sharing satu sama lain gitu. betul. Kalau untuk etika, norma, dan lain-lain, syukurnya alhamdulillah sampai sekarang meskipun kita kayak temen nih, kayak brother and sister, tapi Mhm. ternyata anak-anak juga nggak ngefek loh, dalam artian adalah meskipun kita setting sebagai temen, tapi ternyata unggah-ungguh, tata krama, sopan santun, itu semuanya masih bisa menjaga. Itu kerennya Oke. Binusian. Ya, keren banget deh. Tepuk Iya. tangan dulu kali ya, Kak Koko. Oke, berlanjut ya dengan mengajar secara online nih. Yes. Sudah menjadi kehidupan baru juga kali ya, karena kita kan sekarang semua apa-apa via online, via digital. So far gimana sih Pak mengajar mahasiswa-mahasiswa komunikasi? Pasti ada dong satu atau dua kejadian yang bikin gemes gitu. Sebenarnya yang awal-awal, Del, yang paling gemes itu adalah ketika kita diskusi. Memang Iya, sangat berbeda. Ketika di kelas, diskusi gitu. Kita bisa saling melihat raut muka satu sama lain, dan kemudian ketika mungkin dalam satu sisi adalah teman-teman tidak begitu aktif, kita bisa stimulus dengan cara-cara yang bisa membuat akhirnya teman-teman iya, bisa aktif. Cuman kalau di online perlakuannya beda. Yang bikin saya waktu itu sempat, waduh kok gini ya, itu adalah ketika kita ngelempar topik diskusi. Itu iya. kayak, wah, hilang, diam. Nah, ini ada sesuatu gitu. Bukan berarti teman-teman ini nggak tertarik, tapi bisa jadi karena memang sayanya kurang maksimal gitu kan. Iya. Nah, jadi tantangan terbesar adalah gimana caranya tuh bikin teman-teman aktif. Mhm. Akhirnya waktu itu aku nemu satu buah formula nih. Formulanya ternyata adalah seperti ini, Del. Mmm, Ini bisa jadi berbeda dengan rekan-rekan Bapak Ibu dosen yang lain ya. Cuman iya, kalau di kelas saya ternyata kebebasan yang bertanggung jawab dalam tanda kutip itu adalah penentu dari anak-anak ini akhirnya bisa nyaman atau enggak. Waktu itu saya bikin kesepakatan, guys, in my class, you can freely choose whether you turn on your camera or turn off your camera. Tapi kita janjiannya adalah Anda aktif menyimak, dan tiap kali kita ada diskusi, saya harapkan Anda akan aktif meskipun saya kasih kebebasan on atau off. Dan tiap kali saya undang Anda untuk bicara, please say something. Dan ternyata itu bekerja, Del. mmm, Itu bekerja gitu. oke. Jadi ternyata yang saya amatin waktu itu adalah, oke, ketika kita di ranah online, sebenarnya kan sudah nyampur nih ya antara private life sama public life gitu. Iya, Misalnya nih bangun tidur nih, harusnya kalau onsite kita harus segera mandi, on the way dan lain-lain. Bisa jadi anak-anak bangun tidur 15 menit sebelum kelas. betul. Tapi kita nggak bisa nyalain karena kondisi kita memang harus seperti itu gitu. Itu nyampur nih antara private life sama public life gitu. Akhirnya dari situ coba sih aku kasih kelonggaran seperti itu, ternyata bekerja. Jadi ketika teman-teman udah ngerasa nyaman, ya itu adalah kunci di mana akhirnya proses pembelajaran perkuliahan jadi bisa lebih efektif. Itu dari Oke, ceritaku di kelasku gitu. Bisa oke. jadi berbeda dengan yang lain. Oke, tapi kedengerannya aku yang dengernya aja tuh kayaknya seru banget gitu. Seru banget jujur. Rasanya jadi pengen pindah Really? ke BINUS Malang, tapi aku belum lulus juga. Mobility dong. Kenapa? Ini ya, mobility udah di fase mobility belum, Dela? Fase mobility itu apa tuh? Nanti kamu bisa pilih tuh. Hmm. Bisa kuliah di unit kampus yang lain. Kamu Oh semester berapa, gitu. Del? Aku Oh, aku udah lulus sih, tapi oh, pengen melanjutkan S2 lagi sih di BINUS I rencananya. see, I see. Oke. Ya Baru boleh lah main-main.
Kenapa? Main-main ntar. Iya, boleh banget. Oke, kita lanjut ya, Kak Kolis ya. Kuy. Aku mau Kak Kolis cerita kejadian lucu yang pernah dialami pas ngajar online maupun offline. Great. Online. Pasti banyak dong. Ini banyak banget nih online ya. Ini kita ngomongin online dulu nih. Okay. Waktu itu aku ada kerjaan di Bali yang harus dikerjakan. Tapi aku pastikan di sini semua yang aku lakuin udah sesuai dengan protokol kesehatan ya, mulai dari swab dan lain-lain. Akhirnya terbanglah ke Bali karena ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan di sana. Let's say di hari itu aku ngajar misalnya ya, di waktu Indonesia Barat itu adalah misal jam 1.20. Iya. Ya kan? Terus habis itu aku nyampe waktu Bali itu jam 9 pagi katakanlah. Nah, acaraku malam nih after office. Sayangnya Del, aku tuh gini, kalau misalkan jam digital itu kan udah pasti langsung terkonek ya, langsung waktunya berubah ya. Waktu itu aku nggak konsen sama jam digital itu, aku pakai jam manual, jam tangan. Iya. Akhirnya singkat cerita adalah waktunya kejar-kejaran gitu. Sebentar, Bali itu lebih cepat ya? Iya, lebih cepat 1 jam. Lebih cepat 1 jam. Nah, di situ aku chaos gitu. Aku masuk jam 1.20, berarti kan di sini masih jam 12 bukan? Iya, di waktu WIB masih jam 12, ya betul. Nah itu. Ini kok nggak ada yang masuk? Gitu. Aku tuh bingung, nggak ada yang masuk. Udah buruan mau chatting anak-anak, akhirnya set ngeliat HP, astaga. Ternyata belum. Kita beda waktu, makanya udah pikirannya udah seuzon aja sama anak-anak. Wah gimana sih anak-anak gini gitu. Ternyata aku yang salah. Jadi itu adalah hal yang unik yang aku pernah dapetin waktu online. Jadi hal-hal seperti itu, keribetan ini itu, yang ternyata kita harus mengkondisikan ini itu, look good on screen, tapi misalkan tidak on site ya, misal bajunya rapi di atas gitu, pokoknya pakai celana pendek, hal kayak gitulah. Itu yang seru sih. Jadi waktu kejadian itu akhirnya belajar, oh iya, konsentrasi itu harus lebih maksimal ya, apalagi online, beda zona waktu dan lain-lain, lebih konsen ke sana gitu. Jadi lebih baiknya dipikirin kali ya kalau online ya. Jadi lebih banyak detail yang dipikirin. Tapi untung aja pada saat itu Kak Koko belum ngomel ya ke mahasiswanya. Belum. Makanya kan malu ya. Ntar kita udah terlanjur mau ngomel, ternyata kita yang salah gitu loh. Jadi ya itu funny story sih menurutku waktu online. Oke. Nah lanjut ya Kak. Menarik banget sih dari yang udah aku dengar nih cerita-ceritanya dari Kak Koko. Nah kalau Kak Koko ini aku lihat udah kalau dibilang cukup aktif, enggak. Menurut aktif banget malah. Kakak hanya jadi MC tadi jadi head juga, produktif banget sih yang pasti aku ngeliatnya tuh. Boleh spill nggak sih Kak rahasianya tuh kenapa bisa seramai itu kerjaannya dan ngepadet-padetin waktunya tuh, time managementnya tuh kayak gimana sih? Waduh Del, ini seru banget, pertanyaan seru. Dan tiap kali ditanya kayak gini nih akhirnya aku sadar nih, oh iya juga ya, padahal awalnya nggak nyadar Del. Jadi semua yang ada sekarang tuh tidak disetting sedemikian rupa sehingga banyak kesibukan gitu loh, itu nggak ada sama sekali. Kalau ternyata harus dicari lebih detail ya, kenapa kok bisa seperti ini, ternyata kuncinya supaya bisa semuanya bisa dilakuin adalah ada pepatah lama yang kamu pasti juga ada sering denger Del, do what you like and like what you do. Itu ternyata emang bener banget gitu. Ketika kita ngejalanin apapun yang kita suka, kita nggak kerasa kerja nggak sih? Kamu ngerasa kerja kalau kamu lagi nge-host, lagi nge-MC, karena kamu suka, ya nggak? Terus ternyata juga itu karena yang aku suka karena passion sih lebih tepatnya. That's the keyword, passion. Passion, ya bener. Itu keywordnya. Ternyata ketika kita passionate di satu hal, ternyata kita nggak kerasa kerja loh, yang kita lakuin itu having fun. Gitu, having fun gitu. Itu yang berasa akhirnya, jadi nggak berasa terbebani, sehingga semuanya bisa berjalan. Meskipun selalu ada prioritas ya, betul. dari aktivitas satu dan selanjutnya selalu ada priority ya. Tapi tanpa mengurangi intensitas prioritas itu, yang bisa dipastikan when you are passionate enough, you'll do everything in a better way than anyone else. Dan juga on track lah ya ibaratnya, jadi
nggak mengorbankan satu hal untuk hal yang lain. Exactly, indeed, betul. Gitu. Iya, Del. Setuju. Aku pengen nanya nih tentang time management sih sebenarnya, karena kan aku tuh juga banyak kegiatan gitu. Sekarang udah lulus kuliah, tapi aku masih mau nge-host, aku masih mau kerja di sini, ini itu. Tapi kadang itu tuh berjalan di waktu yang bersamaan. Menurut Kak Koko, tipsnya tuh apa sih untuk time management itu sendiri? Oke, kata kuncinya kalau buat aku adalah skala prioritas. Yang kedua adalah tanggung jawab kita lebih besar di mana, karena skala prioritas itu akan berpengaruh juga tentang tanggung jawab kita tuh yang paling besar di mana. Ya, Yang ketiga adalah pihak lain. Jadi menurutku kuncinya ada 3. Pihak lain itu adalah ketika misalnya aku memprioritaskan satu, pihak yang dirugikan ini ada nggak? Ketika aku memprioritaskan 2, pihak dirugikan itu ada nggak? Nah, sebisa mungkin kita set up semuanya dengan seimbang, sehingga bisa ngatur waktu dengan baik. Itu prinsipku sih, Del. Oke, jadi yang penting tuh balance dan tahu skala prioritasnya yang lebih penting itu yang mana gitu. Betul. Karena prioritas juga berkaitan sama orang lain ya. Maksudnya ketika kita memprioritaskan sesuatu, otomatis ada tanggung jawab kita yang juga ngefek ke orang lain gitu. Jangan sampai juga kita salah tuh nge-manage itu gitu. Menurut kita, oh ini bagus buat aku, ternyata ngerugiin orang lain. Itu kan betul. Bahaya juga ya gitu. We live for value gitu. Betul. Yoi. Oke, lanjut. Nah, Kak Koko pernah nggak sih ada di kondisi di mana harus mengajar di saat Kak Koko tuh lagi ngambil job yang lainnya? Pernah. Tapi ini nyambung sama seru nih. Ini nyambung sama pertanyaanmu sebelumnya tentang time management, kemudian tentang responsibility, tentang priority. Ya. Yang prinsip pertama adalah gini, Del, aku nggak akan ngambil job ketika waktunya benar-benar tabrakan. Tabrakan tuh misalnya nge-MC jam 7.20, ngajar jam 7.20 tuh jelas aku akan menolak MC-nya gitu. Jadi prioritas pertama adalah anak-anak ngajar gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin panggung, jatahku tuh adalah weekend, Sabtu Minggu. Bukan weekday. Tapi waktu itu, Del, ada satu buah event yang keren banget. Kenapa kok aku bisa bilang itu keren? Karena itu bagus buat kerjasama kita ke depan. Gitu. Karena aku juga kerjaanku di BINUS selain juga dosen adalah di industri placement yang berkaitan dengan partnership dengan industri dan juga government. Waktu itu ada acara dari Bank Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Malang Raya. Yang berarti itu bagus buat kita bersama ya. Hadir juga pemimpin daerah, hadir Wali Kota Malang, Bupati Malang, Wali Kota Batu, bersama dengan pejabat-pejabat dari Bank Indonesia. Ketika aku ngambil itu, sebenarnya akan bagus buat kerjasama kita ke depan. Tapi sayangnya adalah waktunya mepet, tapi nggak bentrok. Jadi kan masih ada cas buat aku ambil. Jadi aku ada kelas jam 9.20, sementara acaranya itu karena hanya peresmian, itu on rundown jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Iya. Otomatis acara-acara itu kan kadang kita nggak bisa on time ya. Ada molor waktu sedikit lah gitu-gitu. Akhirnya ya aku lakuin waktu itu adalah oke, ini bagus karena waktunya nggak tabrakan tapi masih bisa dikondisikan, aku ambil. Oke. Tidak ada orang yang dirugikan gitu. Mahasiswaku juga aku akan memastikan jam 9.20 aku harus di kelas gimana pun caranya. Betul. Akhirnya waktu ke panggung di backstage aku prepare jam 7.20-an itu udah nyampe lokasi, habis itu di briefing sama IO-nya, sambil aku dengerin dan aku buka laptop buat persiapan ngajar. Wow, jadi benar mepet banget ya. Mepet banget. Jadi otaknya satunya dengerin briefing, otak satunya adalah ngelihat materi ngajar. Kelar, selesai briefing, materi ajar aku pastikan oke aman. Akhirnya jam 8 oke, on time. Syukurnya on time, Del. Acara on time jam 8 sampai 9 peresmian, molor sekitar 10 menit. Jadi selesai jam 9.10. Selesai, thank you very much, have a good day. Turun panggung, buka laptop, langsung ngajar. Langsung ngajar. Dia tuh masih pakai jas. Kadang ya, Kak Koko, menurut aku kalau kita multi talented, kita juga harus bisa ini ya, harus bisa multifungsi juga nih. Kanan dengerin briefing, kuping kiri udah mikirin yang lain lagi gitu. Iya. Aku suka sama lainmu loh. Selain kita harus bisa multifungsi ya. Iya. Aku suka itu quote yang aku syahkan hari ini menjadi quote multifungsi. By Della. Selain multi talent harus bisa multifungsi. Iya benar. Itu terjadi banget. Iya. Dan apakah ditanya apakah kamu suka melakukan ini? Iya, seru loh ternyata. Karena benar kata kamu udah ya passion ya. Iya.
itu yang jadi kunci dari semua kesulitan. Akhirnya ya kesulitan tuh sama dengan tantangan nggak sih kalau kita passion? Iya, betul. Nggak ada sulit, ya sulit tetap ada, tapi sulit akhirnya jadi sesuatu yang buat dalam tanda kutip ditaklukkan gitu, Jadi bukan buat challenging gitu. exactly, bukan jadi fear yang akhirnya bikin kita mundur. Oh Della ini jago lo bikin quote ya. Tadi aku diingetin passion, sekarang aku diingetin tentang multifungsi. Oke, menarik. Karena mungkin kita berada di bidang yang sama kali ya kayak jadi relate. Jadi kita tuh selalu relate gitu. Ya, betul setuju Del. Jadi definisi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Patah ya. Lagi-lagi dia bikin quote lah, ada 3 quote loh dari dia. Della Golden Ways kali ya hari ini judulnya ya. Exactly. Keren kamu Del. Makasih Kak Koko, ya ampun jadi malu aku dipuji-puji. Oke, lanjut nih. Aku penasaran deh, Kak Koko tuh masih muda kan ya. Kenapa terbesit keinginan untuk menjadi dosen? Apakah itu cita-cita dari kecil atau emang kepengen aja gitu jadi dosen? Karena kan jadi dosen itu challenging ya Kak, nggak hanya mengajar tapi harus bisa memahami mahasiswa juga dengan beragam-beragam sifat-sifat mereka gitu. Gimana Kak? Oke. Cita-cita dari kecil enggak ternyata Del. Dulu cita-citaku adalah pengen jadi pilot. Tapi karena Tuhan kasih aku anugerah, kelas 1 SD itu udah pakai kacamata +5, jadi kan udah gagal ya. Jadi udah gak akan bisa nih jadi pilot pesawat. Ya udahlah, langsung change goal. Akhirnya waktu kuliah lanjut seperti biasa, satu keinginan terbesar adalah menjadi karyawan di multinational company gitu. Bla 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 bla. Waktu lulus S1 ternyata belum diizinkan ke situ, akhirnya aku S2 sambil tetap melanjutin pekerjaan penyiar radio dan juga MC di kala weekend. Nah, ketika di S2 itu dikasih kesempatan oleh dosenku untuk bisa menjadi asisten dosen. Nah, ketika mulai ngajar pertama, ada rasa yang beda. Bener kata kamu, ini kayaknya panggilan jiwa nih. Iya. Jadi, kerasa nggak sih, Del, ketika kita menjalankan sesuatu, itu ada 2 hal. Yang kita jalan, ya udah jalan aja, sama yang kedua adalah ada rasanya gitu loh. Iya. Kayak itu, betul, nggak bisa dinilai sama apapun ya, nggak bisa dinilai dengan uang, nggak bisa dinilai dengan exposure, dengan reward, dan lain-lain. Nah, aku menemukan itu di dosen, waktu jadi asisten dosen. Nah, dari situ, oh, apakah ini sepertinya? Nah, lalu aku mencoba untuk mendalami lagi dosen itu. Dari yang pertama kali dikasih kelas 1 sama beliau, tambah lagi kelasnya 2. Habis itu kemudian ditambah lagi, diundang menjadi pembicara-pembicara. Kok makin berasa ya? Jadi, aku menyebut profesi dosen ini sebenarnya sama sekali tidak ada dalam tujuan, tetapi garis hidup mengajak aku untuk bertemu dengan dia dan akhirnya kita cocok gitu. Iya, paham. Itu Del yang memang panggilan jiwa gitu ya, panggilan jiwa ternyata. Panggilan jiwa yang dalam tanda kutip nggak dipanggil sendiri ya, tapi tiba-tiba diceburin gitu loh. Nih, kasih lihat nih. Oh iya, enak ya. Oh iya nih, adem ya rasanya gitu. Ketemu sama anak-anak, sharing, bukan ngajar ya. Kalau ngajar itu kayak gimana ya? Kata kayak gimana kayak gitu ya. Jadi lebih ke sharing jadinya ya. Iya benar. Aku jadi dosen gitu. Jadi kayak akhirnya seru ya sharing sama teman-teman, bisa berbagi cerita positif, bisa tahu masalah satu sama lain dan kemudian saling berusaha menemukan solusi sama satu sama lain. Itu menarik ya. Makin sini makin adem gitu rasanya, makin oke. Terima kasih, alhamdulillah. Ini insya Allah adalah profesi yang aku akan rawat sepanjang hidupku. Asik. Seru banget deh. Nah, lanjut, aku kepengen tahu nih, berarti kan Kak Koko udah S2 juga ya? Nah, betul. S1-nya itu ngambil jurusan apa dan S2-nya itu ngambil jurusan apa? S1-nya adalah sastra Inggris, S2-nya adalah komunikasi. Dua-duanya relate. Kalau di sastra Inggris, kita akan belajar tentang teori komunikasi, tentang bagaimana sebuah karya sastra diciptakan, dilihat dari sejarahnya, dilihat dari penulisnya, dilihat dari kondisi yang terjadi saat itu, yang notabene itu adalah semuanya akarnya adalah dari teori komunikasi. Kemudian S2, kenapa kok nggak lanjut di sastra? Kenapa kok ngambil komunikasi? Karena bidang komunikasi itu adalah bidang yang aku tempuh secara profesional dan menjadi pekerjaan. Seperti jadi radio announcer, jadi master of ceremony, di radio juga aku belajar untuk memimpin program, jadi program director, jadi event manager, gitu-gitu.
Sehingga menurutku waktu itu aku perlunya ngambil komunikasi supaya bisa lebih memahami marketing communication. Jadi belajar teori komunikasi lewat sastranya, di sastra Inggris, kemudian istilahnya tuh aku pengen cross check gitu Del. Sebenarnya yang aku lakuin selama ini ketika aku jadi penyiar, ketika jadi MC, ketika running event, ketika bikin strategi communication, ketika kerja di radio, itu semua teorinya gimana sih itu? Karena waktu di kerjaan tuh kan by practice ya. Kayak ada case apa kita mikir, discuss, kemudian cari solusinya, ya udah akhirnya problem solve atau ternyata gagal. Nah, waktu ambil kuliah tuh pingin ngelihat ini gimana background-nya. Akhirnya ngambillah komunikasi S2, spesifiknya ke marketing communication atau business communication. Gitu. Oke, jadi ya sebenarnya pada dasarnya adalah masih relate ya, sastra dan komunikasi tuh masih relate banget. Tapi apa sih yang membuat Kak Koko ini tuh memutuskan untuk fokus di komunikasi dan bahkan tuh sekarang jadi praktisi pendidikan dan juga di dunia entertain gitu? Oke, itu passion, Del. Passion yang kemudian akhirnya membuat kita semakin paham dunianya sehingga bisa ekspansi ya, dalam tanda kutip. Aku pernah dengar satu quote yang bagus banget dari Oprah Winfrey. Intinya menurut Oprah adalah passion itu ketika orang lain cuma punya waktu 1 jam buat belajar sesuatu, kamu punya waktu bisa 3 jam, bisa 5 jam, dan kamu nggak akan kerasa capek. Habis itu ketika orang lain tuh pencapaiannya, misal nih ya, dalam waktu yang sama dia bisa mencapai 5, tapi kamu bisa sampai 10. Dan aku ngerasakan itu ada di bidang communication yang aku jalanin. Nah, ketika ngalamin itu, akhirnya aku makin yakin, berarti harus explore lebih dalam nih tentang bidang ini. Dari awalnya radio announcer, kemudian pindah ke panggung, itu kan sebenarnya udah dunianya beda ya. Iya, betul. Dari yang nggak dilihat siapa-siapa di radio, kemudian di panggung dilihat ribuan orang. Habis itu dari panggung akhirnya meloncat lagi nih, sekarang gimana kalau ngobrolnya lebih spesifik ke keilmuan misalkan, jadi dosen. Berubah lagi, tapi ketika kita tarik garisnya, itu masih komunikasi, masih sharing. Jadi intinya, lagi-lagi aku ngomong setuju sama kamu, when you are passionate enough in one case, you will do something better than anyone else. Yep. So let's find the passion because that it is the most important key to reach every goal in the life ya. Betul. Oke, berarti kurang lebih ya sebenarnya kita nih ada di field yang sama ya Kak. Sebenarnya aku tuh pengen banget loh jadi radio announcer, cuman kayaknya belum dikasih Tuhan jalannya aja. Cuman kalau untuk belajar kan sekarang sering tuh di TikTok tuh yang bikin duet tentang radio announcer. Nah, aku kadang suka ikutan, sebenarnya untuk seru-seruan aja sih. Cuman teman-temanku tuh pada kayak, kenapa nggak diseriusin aja sih? Cocok banget suaranya gitu. Cuman iya Del. Serius. Suara kamu itu punya timbre atau karakter suara tuh yang sangat khas ya. Wow, aku dipuji lagi. Abis itu, kamu itu ngomong sama orang itu akrab gitu. Dan itu adalah salah satu skill dari penyiar radio. Setuju sama teman-teman kamu. Ambil serius aja. Kan bisa ngelamar ke banyak station radio di Jakarta, ada banyak banget kan. Iya, udah ngelamar, I will support you. Serius. Dia tuh belum dapet gitu, kayaknya masih banyak yang lebih bagus lagi gitu. Cuman untuk sekarang ini aku sedang menekuni voice over sih sebenarnya. Wow. Jadi belajar voice over, cuman emang masih basic banget sih. Cuman terakhir aku sempet voice over sama Nuskin dan itu seru banget sih jujur. Nice. Ayo Del, buruan. Mungkin kita bisa collab kali nanti ya. Harus. Wajib. Ayo Del, karena pusatnya hiburan itu di Jakarta. Aku rasa kesempatan kamu akan besar karena juga peluangnya banyak gitu loh. Jadi satu hal yang menurutku kamu harus segera lakuin adalah segera bikin application letter, segera kumpulin portfolio, segera kirim. Buruan. Kalau aku jadi radio announcer, kakakku bakalan aku panggil di radio sebagai salah satu orang yang mendorong aku untuk menjadi radio announcer gitu. Serius Del, kamu pasti bisa. Amin. Pasti kamu pasti bisa. Kalau ntar kita mau sharing, free aja WA, ntar kita
sharing lebih dalam tentang itu? Boleh banget. Ih, seneng banget aku. Berarti ini ibaratnya celotehan kita aja tuh bisa jadi pundi-pundi rupiah ya, Kak ya? Jadi Betul, selain betul. passion, cuan juga gitu. Betul. Dan yang penting sebenarnya kamu akan bisa bikin network kamu lebih luas gitu. Tuh. Serius. Jadi yang juga aku pengen share ya ke Binusian adalah ini akan berlaku buat semua industri, tapi ketika kita bisa sungguh-sungguh di industri yang kita pilih, maka gerbang-gerbang yang lain tuh akan terbuka. As I told you before, berawal dari radio announcer, ternyata kebuka peluang lain, dan itu juga akan bekerja untuk bidang yang lainnya. Betul. Jadi, ayo Del, buruan Del. Wah, kamu akan, pembahana kamu. Kita kasih ice break sedikit kali ya. Kita latihan radio announcing kali ya. Let's go. Coba dari Kak Koko dulu ajarin aku. Oke, coba ya. Okay. Dalam radio station itu ada yang namanya call station atau call sign. Iya. Itu yang biasanya kamu dengar. Ini sebut brand radio nggak apa-apa? Kayaknya nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa. Coba ya. Kita coba. Ini call sign yang misal kamu akan dengar. Ini aja Kak, sekalian promosi Radio B Voice aja kali ya. Oke. Binus. Untuk call stationnya kamu tahu nggak, Dela? Nggak tahu. Nggak tahu. Yang misal dari kalau di awal nih ya, kayak Hard Rock, mereka akan selalu bilang, this is A746 Hard Rock FM Jakarta Lifestyle and Entertainment Station, gitu kan. Nah, kalau mungkin B-Voice... pakai Gen 8,7 FM aja kali ya. Coba ya. Oke. Oh, kamu Sobat Gen? Sobat Gen, jujur Sobat Gen. Aku selalu kalau di radio, lagi di mobil tuh dengerinnya Gen FM. Oke. Promosi. Kita coba ya. Oke. 3, 2, 1. Gen 98,7 FM memainkan musik terkini di Jakarta. Hey Sobat Gen, nice to meet you again. This is you. Salah. Sebentar, panggilannya Sobat Gen bener ya? Iya, Sobat Gen bener. Oh, bener ya? Oke. Acaranya sebutin satu. Ayo. Ini kali ya, Kak, biar gampang mau puter lagu aja kali ya. Oh, ya udah, oke. Oke, coba ya. Okay. Nomornya aku nggak tahu, ntar nomornya aku sebutin nomor teleponku ya. Oke. This is 98,7 Gen FM memainkan musik terbaik di Jakarta. Sobat Gen, Jakarta lagi panas, kamu butuh suasana yang adem di mobil kamu? Segera buruan request lagu favorit kamu dengan cara kirim SMS ke 081 555 65 3325. Mentionin kamu lagi ada di mana dan pengen denger lagu apa. Lagu kamu bakal diputerin sesudah yang satu ini. Wow! Jujur, aku pas denger suara kakak, aku langsung teringat Spotify. Apa jangan-jangan kakak yang ngisi Spotify? Belum. Tapi tadi ada falesnya loh. Aku bilang SMS loh. Udah nggak ada SMS padahal ya. Nggak apa-apa. Aku terdistract-nya karena suara kakak tuh persis banget sama yang Spotify gratis itu loh. Only on Spotify. Gitu-gitu ya. Coba aku latihan kali ya. Ayo coba. Coba ya aku. 1, 2, 3. Dela. Oke. Gen 98,7 FM, Suara Musik Indonesia. Kembali lagi bersama gue Dela. Dan hari ini kayaknya Jakarta lagi panas banget nih. Kalau lagi panas, enaknya kita dengerin lagu-lagu yang fresh kali ya. Langsung aja kita puterin Dua Lipa feat. Calvin Harris, Slide. Dela, serius. Serius, kamu keren. Cuman aku kayaknya kalau untuk radio announcer kan harus sambil mikir dan harus cepat juga ngomongnya. Cuman kayaknya kalau untuk masih perlu belajar sih. Karena kadang kan kayak, aduh ngomong apa ya gitu. Tapi gini Del, kamu itu gimana ya? Kamu tuh orang itu ngalir gitu, ngobrol ngalir gitu. Jadi kalau kamu bilang kayaknya aku butuh belajar ya, iya memang semua orang butuh belajar. Tapi aku yakin banget kamu nggak akan belajar berat kok buat itu. Serius, kamu hanya butuh konsentrasi yang lebih dan lebih serius sedikit supaya kamu bisa ngeraih itu karena potensinya ada. Satu hal yang bikin aku salut gini nih, ketika denger kamu ngobrol ala penyiar Gen barusan ya, aku tuh kayak ngerasa ditemenin. Dan itu susah loh sebenarnya. Jadi sebenarnya jadi penyiar radio itu kan kita harus jadi temen ya. Harus bisa jadi temen. Dan kamu ada itu gitu. Jadi kamu tuh ngomong nggak sekedar ngomong, tapi emang bener-bener kayak, oh guys, this is Dela, I'm your friend. Gitu loh. Ada itunya. Itu susah cuy. Itu susah, tapi kamu bisa. Jadi beruan. Apply. Oke, pasti bisa di sini langsung deh. Coba sekali lagi kali ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan lagi nih, aku pengen iklan. Oke, iklan ya. Oke. Sebutin iklan apa?
Iklan sabun cuci muka cowok Garnier Men. Alright. Mau pakai gerakan nggak? Aku dulu mantan model loh. Boleh. Oke. Ini ceritanya abis olahraga ya. Yap. Do you need something fresh on your face? Take this. This is Pond's Man. Oh my God, sorry Del. Banyak semut Del, maaf Del. It's okay. Aku ulang ya. Okay. Guys, do you need something fresh for your face? This is it. This is Pond's Man. It will brighten your day and your face. Pond's Man, only for you. Keren banget. And that's nothing. That's nothing compared to other professional. Sorry, aku sambil ngebersihin semut ya. Oke. Kita balik bahas pertanyaan lagi kali ya sebelum kita selesai ini, karena kayaknya kalau dilanjutin ini nggak kelar-kelar podcastnya nih kita berdua. Oke. Aku mau tanya nih, lifestyle perkuliahan binusian di Malang tuh kayak apa sih, Kak Koko? Baik, seru-seru. Tentunya gini nih, seperti halnya teman-teman mahasiswa yang lain, teman-teman juga sangat istilahnya itu sangat punya dunia yang berwarna. Jadi ketika ngelihat mahasiswa, yang aku salut dari mahasiswa sekarang ternyata dunia mereka itu luas loh. Jadi ketika mereka punya karya di kelas ya, mereka belajar misalkan belajar tentang public speaking, ternyata diam-diam mereka juga punya podcast. Gitu. Sempat beberapa kali tuh ada beberapa binusian yang sharing, datang ke kafeku sambil bawa sesuatu, Pak, aku mau cerita nih, gitu. Aku kira mau cerita apa, tapi langsung dia harus buka laptop. Wah, ini adalah konsep dari podcastku, Pak. Wow, dan itu brilian. Jadi yang aku lihat seperti halnya anak muda yang lainnya di era sekarang, Del, anak-anak itu sekarang dalam tanda kutip ya, yang positif, lebih liar untuk bisa menangkap ide dan kemudian mewujudkannya. Betul. Dan mereka juga nggak sungkan dalam hal untuk sharing. Ini karya ini nih gimana, bagus nggak? Mereka lebih terbuka untuk itu. Dan bangga banget punya teman-teman buat sharing seperti itu. Itu ya aku lihat. Jadi dunia mereka itu lebih luas daripada zaman aku kuliah zaman dulu. Lebih wild, tapi idenya tuh juga masuk semua gitu. Jadi nggak semata-mata wild, tapi idenya tuh ada gitu. Iya. Mereka kreatifnya luar biasa. Yep. Dan memang anak-anak kreatif kayak gitu memang harus benar-benar kita dukung sih ya, buat diajak ngobrol, buat dikasih insight-insight yang bisa membangun mereka. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir kali ya, karena ini udah mau habis pertanyaannya dan udah mau habis juga waktunya. Alright. Oke nih, karena mungkin yang nonton podcast ini kan nggak hanya binusian ya, bisa aja teman-teman dari kampus lain atau dari rumah atau dimanapun mereka berada. Ada nggak sih tips and trick untuk seproduktif Kak Koko ini? Do what you like and like what you do. Do what you like and like what you do. Oke. Itu adalah kuncinya. Itu quote lama yang pasti teman-teman semuanya udah sering denger, tetapi coba deh luangin waktu 1 menit 2 menit aja, hayati itu bener-bener. Hayati bener-bener. Itu yang bekerja. Quote itu. Yang penting do what you like and like what you do ya. Indeed. Itu adalah quotes wajib ya dari Kak Koko ini ya. Wajib. Oke, sebelum aku closing podcast pada hari ini, kayaknya enaknya kita main game sebentar kali ya. Let's go. Sebelumnya Kak Koko udah sempat baca gamesnya atau belum tahu? Belum. Oke. Jadi di sini kita akan main games. Jawab pertanyaan aku itu dengan ekspresi wajah. Oke. Misalnya ekspresi wajah kalau ada mahasiswa yang ketahuan cabut gitu. Siap Kak Koko? Gitu-gitu ya. Oke. Kak terus nih, Kak aja nih manggilnya. Oke, let's go. Challenge started. Yang pertama, ekspresi ketika ada mahasiswa yang rese di kelas. Jadi awalnya doang gitu, di akhir harus senyum ya Kak ya. Iya, mereka sahabat kita loh ya kan. Oke. Yang kedua lanjut.
Ekspresi ketika mahasiswa ada yang ngechat tengah malam. Gini. Besok aja dibalasnya. Oh, jadi cuma ngelihat aja terus ditutup Yaudah lagi lah. ya? Iya, besok aja balasnya, jam kerja. Ya, oke. Lanjut. Oke. Yang ketiga, ekspresi ketika, ini sakit sih. Aduh, apaan nih? Ekspresi ketika di ghosting sama klien. Oh. Karena Del, lagi-lagi klien itu kita harus senyumin di akhir. Ya, Siapa tahu one day dia balik lagi. betul, Ya kan? betul. Di ghosting, kita boleh bentar, tapi akhirnya gini lagi. Harus Gitu. legowo lah ya ibaratnya. Harus legowo, bener. Biar dia balik. Ntar kalau kita gini terus, dia nggak balik gimana? Ya, sedih juga sih ya kita kalau kayak gitu ya. Yoi. Oke, selanjutnya. Ekspresi ketika job MC di-postpone padahal udah excited banget. Susah Del, nggak bangun-bangun kalau itu. Kalau bisa tidur deh seharian. Bisa tidur seharian. Oke, Itu. ini yang terakhir. Oke. Ini bakal lucu sih. Apaan nih? Ekspresi ketika lupa mute Zoom saat ada event penting. Thanksinnya dapet ya, thanksinnya. Yoi. Gak sadar kan misalnya lagi event penting terus tiba-tiba ketahuan lagi makan terus kayak ceplak. Iya. Gitu. Itu ekspresi pasti langsung gini loh. Gitu kan. Dan berusaha memastikan orang-orang nggak lihat, kayak misalnya langsung tiba-tiba chat, tadi kamu lihat ini nggak? Oh enggak tuh, ya udah alhamdulillah. Tadi ini nggak? Oh enggak tuh, alhamdulillah. Langsung konfirmasi ke sana sini. Oke, aku mau closing setelah ini, cuman aku pengen Kak Koko nih ngasih wejangan kali ya buat para binusian, para mahasiswa komunikasi Malang yang lagi diajar Kak Koko atau mahasiswa binusian yang lain, boleh kasih wejangan sedikit. Baik, terima kasih sebelumnya. Ini lebih cenderung kepada sharing hal yang aku percaya selama ini. Oke. Jadi, define your goal. Itu penting banget. Pasti ketika kita define goal, itu selalu ada kata kunci yang mengikuti sesudahnya. Loh, tapi kalau, ya kan? Tapi kalau, gitu. Kalau kita udah ngomongin tapi kalau, berarti kita udah ngomongin masalah duluan. Padahal di sini intinya adalah, udah tentuin aja goal-nya dulu. Betul. Kekeh aja sama goal-nya. Perkara nanti goal-nya itu sampai atau enggak, tapi yang aku percaya adalah perjalanan buat ngeraih goal itu akan membawa kamu di titik yang lain yang bisa jadi nggak sesuai sama goal-mu, tapi levelnya sama. Betul. Jadi, kata kuncinya adalah goal. Kalimatnya adalah, define your goal as soon as possible and make it true. Start from now. Itu Dream, Dela. believe, and make it happen lah ya ibaratnya. Kayak pernah denger ya? Kayak pernah denger tuh, Kut. Itu motonya Agnes Mo sih. Oh, Agnes Mo ya, salah satu musisi kebanggaan kita. Dream, believe, and make it happen. Cool. Quote lagi dari kamu. Aku ngumpulin 4 quote nih. Terkesan seperti ini ya, golden voice banget ya. Golden voice. Membawa beberapa quotes gitu. Iya dong, bikin dong Del podcast nih. My vision, my dream, my words. Gitu. Asik. Oke, setuju banget deh aku sama Pak Koko, sama Kak Koko nih. Intinya adalah set your goal, define your goal, and believe in it, gitulah ya. Ya. Anyways, thank you banget untuk Kak Koko mau sempetin ngobrol bareng aku di podcast Banyak Kata hari ini. Seru banget obrolan hari ini, banyak banget insight yang aku bisa dapat, mulai dari perbinusian, per MC-an, per radio announceran. Menurut aku ini seru banget sih, dan semoga teman-teman yang nonton juga bisa mendapatkan insight positif dari obrolan kita hari ini. Amin. Intinya buat Kak Koko, sukses selalu, lancar segala kegiatannya. Yang penting adalah stay safe and stay sane ya untuk kita pada PPKM ini, masa-masa PPKM ini. Amin, Dela, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf tidak berkenan. Sukses selalu buat Dela dan semua tim. God bless you and good luck. Amin. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah nonton podcast Banyak Kata. Jangan bosen-bosen lihat gue di podcast Banyak Kata.
Dan buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel di bawah ini, follow Instagram Binus juga @binusuniversityofficial, dan komen di bawah kita mau ngobrolin apa lagi setelah ini. Kalau gitu gue sebagai host pamit undur diri. Bye-bye!